A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Al-Fakir Ustadz Ardiansa Asri Hussein yang seperti mana biasa kita akan mengupas tema seputar fikih ya. Dan pada kesempatan kali ini tema yang akan kita uraikan adalah tentang sunnah-sunnah fitrah, ladang pahala yang terabaikan. Apa itu sunnah fitrah dan apa dasar kita melakukan sunnah-sunnah fitrah ini? Insya Allah kita akan jelaskan dalam beberapa poin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana biasa kita akan menjelaskan definisi dulu apa yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah. Sunnah fitrah ini terdiri dari dua kata. Ada kata sunnah dan ada kata fitrah. Ya, kata sunnah ya ini secara bahasa artinya asal penciptaan atau juga bisa bermakna metode dan apa-apa yang digariskan untuk dicontoh. Ya, ini seperti mana yang Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a." Ya, barang siapa yang mencontohkan, yang mentradisikan satu perkara yang baik, lalu perkara baik itu ditiru dan dicontoh oleh orang lain, maka dia mendapat pahala kebaikan dan mendapat pula tambahan pahala kebaikan dari orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka. Ini makna sunnah secara bahasa. Adapun makna sunnah secara syar'i adalah apa yang diperintah dan dilarang serta dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW qaulan wa fi'lan wa taqriran, baik yang berupa perkataan atau yang berupa perbuatan atau ketetapan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan dalam definisi ulama hadis, ya sunnah ini juga disandarkan kepada perkataan, perbuatan dan ketetapan para sahabat. Jadi tidak semata-mata pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna sunnah ya ini seperti mana yang telah kita jelaskan. Adapun makna fitrah ya ini secara bahasa artinya asal penciptaan ya, asal penciptaan. Jadi disebut fatara artinya dengan itu dia diciptakan, dengan itu dia dijadikan ya. Jadi fitrah itu adalah asal muasal penciptaan. Ini juga seperti mana yang terlihat pada hadis Nabi ketika menjelaskan bahwa setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan alami, yaitu dalam keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu lahir dalam keadaan fitrah, suci, murni ya dari kesyirikan, semuanya lahir dalam keadaan beriman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang kelak memberi warna Yahudi atau memberi warna Nasrani atau Majusi. Fitrah ini juga berarti kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah ya. Dan fitrah itu juga merupakan agama Islam itu sendiri ya, seperti mana yang juga Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, kepada agama Allah, dan tetaplah di atas fitrah yang telah Allah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah, sunnah-sunnah fitrah yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah sunnah para nabi terdahulu yang terkait dengan kesucian,
yaitu kesucian seorang muslim baik lahiriah maupun batiniyah, ya. Kesucian lahir meliputi segala hal yang terkait dengan keindahan dan kepatutan dalam penampilan, yang sejalan tentunya dengan kondisi manusia yang diciptakan pada kondisi ahsan takwim, ya, sebaik-baik penciptaan. Adapun kesucian batin atau ruhiyah, ini mencakup kebersihan hati dan jiwa dari kotoran dan aib yang menodai kesuciannya, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, apa dalil atau dasar tentang sunnah-sunnah fitrah dan perintah untuk menjaga serta memeliharanya? Ini dari hadis Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, beliau mengutip hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun au khamsun minal fitrah. Jadi kata beliau ada 5 perkara fitrah, ya, kesucian yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Yang pertama kata beliau al-khitan, ya, yaitu khitan atau bersunat. Yang kedua al-istihdad. Nah, al-istihdad ini mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga wa naftul ibti. Ini mencukur atau mencabut bulu ketiak. Kemudian yang keempat taqlimul azfar, yaitu memotong kuku. Dan yang terakhir yang kelima wa qassus syarib, dan mencukur kumis. Ya. Ini fitrah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dan juga diikuti oleh para sahabat. Dalam hadis Ibunda Aisyah dikatakan an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrun minal fitrah, ya. Kata Ibunda Aisyah, Nabi bersabda ada 10 perkara fitrah yang sejatinya dilakukan oleh setiap muslim. Yang pertama qassus syarib, yaitu mencukur kumis. Wa ifa'il lihyah, ya, yaitu memelihara atau memanjangkan jenggot. Kemudian wasiwak, ya, yaitu bersiwak atau menyikat gigi. Wastinsyakil ma, ya, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian waqassul azfar, ya, memotong kuku. Wa ghaslul barajim, ya, yaitu membersihkan sela-sela jari jemari. Kemudian wa naftul ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, nah, ini mencukur bulu kemaluan. Wantiqasil ma, ya, dan kemudian bersuci dengan menggunakan air. Qala Zakaria, ya, nah, ini berkata Zakaria, qala Mus'ab wa nasitul ashir illa an takuna al-matmadah, ya. Kata Zakaria, ini beliau mengutip perkataan Zakaria, Mus'ab berkata, aku lupa yang ke-10, ya, dan boleh jadi yang ke-10 itu adalah berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Nah, ini 10 fitrah yang kita perlu jaga dan perlu kita lakukan, ya, berkaitan dengan kebersihan lahiriah kita. Nah, apa saja sunnah fitrah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, berdasarkan dalil normatif yang kita nyatakan di awal, maka ada setidaknya 10 sunnah fitrah yang perlu dilakukan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita serta keluarga kita. Yang pertama adalah al-istihdad, ya. Al-istihdad. Al-istihdad seperti mana yang tadi kita nyatakan di awal, ini mencukur bulu kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, ini akan lebih bersih, ya. Kemudian tentu menghilangkan, ya, segala bentuk ataupun sesuatu yang boleh menjadi sarang penyakit atau kuman pada tubuh kita, ya. Yang kedua adalah khitan. Nah, khitan yaitu bersunat, ya. Nah, ini baik laki-laki maupun perempuan, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, ya, khitan dalam pandangan ulama Syafi'iyah ini wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun dalam pandangan jumhur, maka khitan itu sunnah yang sangat ditekankan bagi laki-laki dan makromatan lin nisa, dan sebagai bentuk kemuliaan untuk kaum wanita, ya. Kemudian yang ketiga, memotong kumis serta merapikannya, gitu. Memelihara jenggot. Nah, ini juga di antara sunnah-sunnah fitrah, ya.
Walaupun ulama khilaf tentang hukumnya, ya, ulama Maliki dan Hambali mengatakan haram kita mencukur jenggot. Jadi biarkan dia tumbuh apa adanya. Adapun ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafi mengatakan makruh, ya. Sehingga memang jumhur, ya, atau mayoritas para ulama mengatakan mencukur jenggot itu tidak haram, ya, tetapi makruh. Jadi kalau kita ingin merapikan supaya tampak lebih bersih, tampak lebih rapi, itu diperbolehkan, ya. Kemudian yang kelima, ya, adalah bersiwak atau menyikat gigi. Apakah dengan menggunakan kayu siwak atau menggunakan sikat gigi biasa. Intinya bagaimana kita merawat gigi, ya, serta merawat rongga mulut, ya, serta tidak membiarkan potensi-potensi penyakit itu bersarang pada mulut kita, ya. Selanjutnya bersuci menggunakan air, ya, ini juga merupakan sunnah-sunnah fitrah. Walaupun boleh kita bersuci menggunakan kertas, menggunakan tisu, menggunakan kayu, menggunakan dedaunan, apa saja yang bisa membersihkan najis. Namun, ya, disunnahkan kita tetap menggunakan air karena dia lebih ablag, ya. Jadi dia lebih kuat untuk membersihkan dan mensucikan diri kita dari segala bentuk najis. Selanjutnya mencabut bulu ketiak. Ini juga merupakan sunnah, ya. Apakah dengan cara mencabut atau dengan cara mencukur, ya, karena ketiak juga ini karena ada pada lipatan tubuh, maka dia mudah berkeringat, mudah berbau, dan tentunya menyebarkan aroma tidak sedap. Oleh sebab itu disunahkan kita untuk mencukurnya atau mencabutnya. Kemudian memotong kuku. Ya, memotong kuku, ya, ini juga merupakan sunnah-sunnah fitrah, ya, yang mungkin banyak orang melupakannya, ya. Nah, itu diajarkan karena memang kuku, baik itu tangan kanan ataupun tangan kiri, kalau dibiarkan memanjang maka dia akan menjadi tempat bersarangnya segala kotoran, penyakit, dan tentu akan menimbulkan mudorot bagi tubuh kita kalau dia tidak dibersihkan, ya. Maka kita perlu pastikan, ya, setidaknya seminggu sekali kita memotong kuku pada hari-hari yang mulia, terutama pada hari Jumat, ya, atau pada waktu-waktu yang memang dia sudah harus dipotong, gitu, ya. Nah, dalam memotong kuku juga ada adab-adab yang Nabi ajarkan, ya, yaitu tentu kita memotong bagian yang tangan kanan terlebih dahulu, baru yang tangan kiri. Apakah nanti kita akan memulai dari telunjuk, gitu, ya, atau memulai dari kelingking? Maka sebenarnya itu khilaf di kalangan para ulama, ya. Walaupun Imam An-Nawawi mengatakan, kata beliau, sunnah memotong kuku mulai dari jari telunjuk, ya, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking, kemudian baru ibu jari. Begitu pula tangan kiri, ya, mulai dari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru jempol, gitu, ya. Jadi disunahkan kita untuk memotong kuku. Baik, di antara sunnah fitrah berikutnya adalah melakukan istinsyak dan istinsyar, ya. Istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung, ya, kemudian mengeluarkan melalui mulut, ya. Istinsyak dan istinsyar ini juga bagian dari sunnah fitrah dalam rangka merawat, ya, rongga hidung dan rongga mulut yang memang di dua rongga ini sangat rentan, ya, terkena kotoran, terkena kuman, ya, terkena penyakit. Maka dengan cara istinsyak dan istinsyar kita ingin membersihkan betul-betul rongga hidung kita maupun rongga mulut kita dari segala jenis kuman ataupun kotoran. Berikutnya di antara sunnah fitrah yang perlu kita lakukan adalah membersihkan persendian atau membasuh persendian, ya. Di tubuh kita itu ada persendian yang kadangkala tidak terjangkau, melainkan dengan cara kita membersihkan. Ada takhlil al-asabi, ya, jadi membersihkan sela-sela jari tangan, ya, sela-sela jari kaki, atau mungkin lipatan-lipatan tubuh, ini disunahkan untuk kita bersihkan. Karena boleh jadi pada sela-selanya ataupun pada lipatan-lipatannya ada kotoran atau ada noda yang tidak dapat dibersihkan kalau kita tidak menjangkaunya, ya. Nah, ini di antara 10 sunnah fitrah yang sangat dianjurkan untuk kita praktekkan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, selain 10 sunnah fitrah tadi, ada pula hal-hal yang banyak beredar di masyarakat, gitu, ya. Apakah dia termasuk sunnah fitrah atau bukan, gitu, ya. Nah, pada bagian ini kita akan jelaskan mana yang merupakan sunnah fitrah dan mana yang tidak. Yang pertama di antara sunnah fitrah itu adalah memakai
alas kaki ya. Memakai alas kaki ini merupakan di antara sunnah ya, sunnah-sunnah fitrah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah itu ketika keluar rumah dalam perjalanan, termasuk ketika masuk ke toilet atau kamar kecil ya. Nah, jadi untuk menghindari kotoran, untuk menghindari najis, maka kita disunahkan memakai sendal dan memakai sepatu. Yang kedua, menyisir rambut. Nah, menyisir rambut ya. Islam itu identik dengan kebersihan dan kerapian. Maka kita perlu menyisir rambut. Model sisir rambut kita boleh sesuai dengan apa kondisi rambut kita atau menyesuaikan dengan keinginan kita ya. Rasulullah juga tidak pernah keluar rumah dalam keadaan rambut yang tidak tersisir ya. Dulu Nabi cara menyikat rambutnya ke belakang gitu ya. Jadi menyikat ke belakang ini seperti mana sikatan rambut laki-laki kota Mekah ya. Terutama ya kalangan musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi bertemu dengan orang ahlul kitab, apakah dari kalangan Yahudi atau Nasrani, maka mereka ini menyikat rambut dengan cara dibelah ke tengah. Ada sebagian yang ke kanan, ada sebagian yang di kiri. Dan Nabi menirunya. Dalam hadis yang sahih dikatakan, uhibbu muwafaqata ahli kitab fi lam yu'mar bihi. Saya sangat ingin meniru perbuatan ahlu kitab selama hal itu tidak dilarang. Ya, nah, jadi Nabi lebih suka menyukai orang-orang yang beragama samawi seperti Yahudi atau Nasrani daripada meniru cara atau style menyikat rambut orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa kalau kita meniru ya perbuatan orang-orang mungkin yang non muslim ya. Ya selama hal itu bukan pada kekhususan ritual-ritual ibadah mereka ya. Seperti mana yang mungkin sering kita dengar sebuah hadis yang mengatakan tidak boleh kita meniru suatu kaum. Kalau kita meniru mereka, maka kita termasuk golongan mereka. Ya, hadis yang berbunyi, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru suatu kaum, maka dia berasal dari golongan mereka. Ya, hadis ini memang masih diperdebatkan tentang kesohihannya oleh para ulama. Ya, wa in kana sahihan kata para ulama, dan kalaupun dia sahih, maka maksudnya adalah kita tidak boleh menyerupai orang-orang apa non muslim itu kalau dia menjadi khususiat ya menjadi kekhususan atau apa style atau cara mereka berpakaian yang memang khusus dipakai pada ritual-ritual beragama. Hal ini tidak boleh kita ikuti. Namun kalau berpakaian itu lebih kepada apa kehidupan sosial biasa, maka boleh kita tiru. Kita meniru apa jenis pakaiannya gitu ya. Apakah bagi laki-laki atau perempuan, selama dia bukan khususiat ya, selama dia bukan menjadi kekhususan dalam ritual ibadah tertentu, maka boleh kita pakai gitu ya. Apakah pakaian atau mungkin celana bagi laki-laki atau memakai topi atau memakai ransel atau memakai sepatu, hal itu diperbolehkan ya. Baik, berikutnya memakai inai. Ya, jadi inai ataupun khutbah ya. Nah, ini juga sunnah ya. Karena emang inai itu ya dia merawat tangan dan merawat kuku gitu ya. Dan tentu memang ya kalau rawatan yang terlihat ini kan identik dengan kaum wanita, maka tentu wanita sangat dianjurkan untuk merawat tangannya agar tetap bersih dan tentunya apa mencerminkan seorang wanita. Memotong rambut kepala. Nah, jadi mencukur rambut itu juga disunahkan, ya. Nah, ini terutama jika memang ya apa setiap hari Jumat ya kita mencukur rambut ataupun pada momen-momen tertentu seperti ibadah haji atau ibadah umroh. Mencukur rambut secara rutin itu tentu akan sangat membantu agar rambut kita selalu bersih ya, rapi, kemudian menghindari kuman-kuman ataupun kutu-kutu yang boleh bersarang di rambut. Adapun wanita, wanita ini adapun wanita dia tidak boleh memotong rambut melainkan dengan izin suami kalau dia telah menikah, gitu ya. Karena memang rambut itu kan menjadi zina, menjadi perhiasan kaum wanita, gitu ya. Maka jika memang dia mau mencukur atau maaf mau memendekkan rambutnya, ya itu perlu minta izin kepada suami, gitu. Ya baik itu untuk bersih, untuk tampil lebih rapi, atau boleh jadi dia harus memotong rambut karena ada alasan-alasan tertentu ya, seperti orang yang kena apa kanker darah gitu ya, atau rambut yang rontok. Nah, ini mungkin
dengan cara mencukur itu lebih mudah mengatasi persoalan yang dia hadapi. Cukur al-qaza. Nah, cukur al-qaza ini bukan sunnah fitrah, ini terlarang. Ya, al-qaza ini ya cukur-cukur seperti yang dilakukan oleh pemuda-pemudi, oleh masyarakat non-muslim ya pada hari ini, bahkan mungkin ya ada juga dilakukan, dipraktekkan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, ini dilarang. Ya, qaza ini ya seperti ya apa style rambut yang memang mencerminkan mencerminkan sesuatu yang tidak nyaman dipandang oleh mata. Apakah mencukur bagian depan saja, mencukur bagian samping saja, atau meninggalkan apa jambul di ujung kepala, ini terlarang al-qaza, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kita awasi putra-putri kita kalau mau mencukur rambut, maka pastikan cukurnya seperti mana yang diperbolehkan dalam syariat. Jadi tidak boleh stylenya itu ya apa namanya menyerupai ya, jadi al-qaza yang memang diharamkan dalam agama kita. Berhias dan bercermin. Nah, ini juga sunnah fitrah ya. Nabi tidak pernah menemui tamu dalam keadaan yang tidak rapi, tidak bersih ya, atau kucel dan kotor ya. Nabi akan berhias dan bercermin setiap kali menemui siapapun. Kemudian mentato, mencukur alis dan menjarangkan gigi, ya, ini termasuk perkara yang diharamkan karena dia masuk kategori taghyir ya, taghyir min khalqillah gitu ya. Jadi merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tato ini bahkan secara tegas ya masuk perbuatan kategori yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi la'anallahu al-washimat wal mustawshimat gitu ya. Jadi Allah melaknat orang yang apa membuat tato dan yang minta dibikinkan tato. Ini dilarang gitu ya. Karena memang dia bukan bagian dari tradisi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Mencukur alis, ini juga tidak boleh ya, mencukur alis gitu ya. Terutama jika alis-alisnya normal gitu ya. Ini sama juga kaum wanita yang melakukan apa misalnya perawatan tubuh gitu ya, maka pastikan tidak mencukur alis, tidak menyulam alis gitu ya. Ini perkara-perkara yang diharamkan dalam agama kita gitu ya. Kecuali jika memang ada wanita yang memang dia ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala mungkin mengalami kelainan ya tidak memiliki alis dan lain sebagainya, maka sebagian ulama memperbolehkan jika dia hanya mengembalikan atau merawat sehingga dia pada penampilan yang normal gitu ya. Nah, jadi jangan sampai dia mencukurnya. Ya kalau kecuali kalau memang sangat lebat ya, jadi boleh jadi menutupi mata. Ada ya beberapa jenis yang seperti itu, mungkin kelebihan hormon atau ada gangguan pada hormonnya, itu kadangkala ada rambut alis itu yang tumbuh tidak wajar. Maka boleh dicukur ya, dibersihkan sewajarnya sampai dia kembali ke bentuk normal seorang wanita gitu ya. Nah, termasuk menjarangkan gigi gitu ya. Nah, kalau sekarang ya ada istilahnya kawat gigi gitu ya. Maka kalau gigi kita sudah baik, tidak ada masalah, maka biarkan. Tidak boleh ada perubahan. Tapi jika memang giginya tumbuh tidak normal, maka boleh dirawat ya menggunakan kawat gigi dan yang sejenis dengan itu ya apa istilahnya ada sekarang itu dental care gitu ya. Maka boleh merawat gigi ya mengembalikan pada fungsi yang normal gitu ya. Namun kalau dia udah bagus, udah baik, maka biarkan seperti mana yang Allah ciptakan. Selanjutnya menyambung rambut. Nah, ini terutama ya mungkin yang tidak punya rambut ya kaum wanita atau kaum laki-laki gitu ya. Nah, menyambung rambut ya dengan rambut adami, dengan rambut manusia yang asli, maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bukan sunnah fitrah dan termasuk yang terlarang dalam agama kita, gitu ya. Adapun menyambung rambut ya bukan dengan rambut adami, bukan dengan rambut manusia, tapi mungkin dengan rambut buatan ya, maka sebagian ulama memperbolehkan ya. Tetapi bukan dalam rangka menipu atau khida gitu ya. Ini kan kalau misalnya kita melamar atau sedang dilamar, maka tampil apa adanya atau beritahukan apa adanya gitu ya. Katakan mungkin ya saya punya masalah pada kepala, rambut tidak tumbuh, maka untuk keluar rumah mungkin saya pakai rambut palsu dan lain sebagainya gitu ya. Maka untuk memakai rambut palsu ulama memberi syarat ya tidak dalam rangka khida ya bukan untuk menipu, bukan untuk menutupi aib. Jadi kalau mau menikah maka kita perlu menjelaskan hal itu kepada calon pasangan kita.
Yang kedua, kita tidak boleh juga menggunakan rambut asli gitu ya. Jadi bukan rambut adami, tapi boleh rambut sintetik gitu ya, rambut buatan. Maka itu diperbolehkan gitu ya. Nah, termasuk kaum wanita yang mungkin memakai sanggul ketika pesta pernikahan gitu ya, mungkin ketika dia berhias di depan suami, maka itu diperbolehkan gitu. Selanjutnya, duduk atau tidur di antara teduh dan cahaya matahari. Ya, ini juga termasuk perbuatan yang dilarang, bukan sunnah fitrah. Ya, Nabi melarang kita duduk di antara teduh dan di antara cahaya matahari. Jadi kalau kita mau duduk atau mau berdiri berteduh, panas sekalian atau berteduh sekalian. Jadi tidak di tengah-tengah, gitu ya. Kemudian sunnah yang juga sangat diperhatikan oleh Rasul adalah qailulah. Qailulah maksudnya tidur sedikit atau tidur sejenak sebelum waktu zuhur masuk gitu ya. Mungkin antara jam 10.30 atau jam 11 itu waktu yang sangat tepat untuk kita beristirahat agar kita menyimpan energi kembali untuk bisa beraktivitas pada sisa hari gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, kalau kita tidur maka disunahkan kita menggelapkan ruangan sebelum tidur gitu ya. Nah, karena dengan suasana yang agak gelap, maka itu lebih membantu mempercepat kita untuk istirahat ya. Dan secara saintifik, hal itu juga dibenarkan bahwa dengan cahaya yang redup atau yang gelap, maka tubuh kita itu akan lebih cepat ya mengalami relaksasi dan akhirnya beristirahat. Dan bacalah surah-surah pilihan seperti mana yang Nabi ajarkan ya. Nah, di antaranya misalnya membaca surah Al-Muluk sebelum tidur ya, kemudian membaca Al-Mu'awizat ya, Al-Ikhlas, kemudian Al-Mu'awizatain ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas, atau juga ditambah dengan membaca surah-surah seperti ayat kursi gitu ya. Kemudian potongan-potongan surah Al-Baqarah dan lain sebagainya. Intinya dengan membaca surah-surah itu, maka kita ingin mengambil keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi biasanya sebelum tidur beliau akan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas, kemudian meniupkan ke telapak tangan beliau dan beliau mengusap seluruh tubuh yang terjangkau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini sebagai sunnah-sunnah yang memang Nabi lakukan dalam sehari-hari. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan mempelajari sunnah-sunnah fitrah ini kita semakin bersih, semakin rapih ya dalam kehidupan kita, terutama dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata suci bersih secara lahir, tetapi juga suci dan bersih secara batin. Amin, Allahumma amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang dalam tema-tema fikih yang lain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.